الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Idul Adha 1446 Hijriah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita mentauhidkannya dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dibenci oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tiada yang berhak diagungkan dan dituju kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ia tepati janjinya, ia bela dan ia muliakan hamba-hambanya, serta ia hancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang memberikan kepada kita jalan petunjuk yang terang. Beliau adalah lentera dan cahaya yang menerangi bumi ini, yang telah mengajari kita bagaimana hidup di muka bumi ini untuk mendapatkan keselamatan hingga nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lisan orang-orang beriman senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin semangat beribadah kepada Allah, terlebih sejak masuk hilal tanggal 1 bulan Zulhijjah, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada yang dapat menandingi keistimewaan 10 hari awal bulan Zulhijjah, sampai kita pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah, di mana terdapat syariat salat Idul Adha, takbir, tahmid, tasbih dan berkurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita sepanjang 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah melaksanakan salat Idul Adha, umat Islam melakukan udhiyah, yakni menyembelih hewan kurban, sebagaimana realisasi perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah yang terputus. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Betapa pentingnya ibadah kurban ini bagi yang mampu, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memberikan sebuah peringatan yang cukup keras dalam sebuah hadis, man kana lahu sa'atu wa lam yudahi fala yaqrabana musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rizki dan tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terdapat beberapa landasan yang menyemangati kaum muslimin untuk berkurban. Di antaranya yaitu pertama, berkurban merupakan bukti bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Allah telah menganugerahkan nikmat yang beraneka macam kepada kita, berupa nikmat sehat, rezeki, usia, kesempatan, dan terlebih nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar melampaui segala nikmat yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan menyembelih hewan kurban. Jika kita pandai bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat itu. Sebaliknya, jika kita kufur nikmat Allah, maka siksa Allah sangatlah pedih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 18. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedua adalah berkorban adalah ibadah yang memiliki dimensi sosial dan merupakan bukti kecintaan kita kepada sesama manusia. Pembagian daging kurban merupakan manifestasi kepedulian kita kepada sesama manusia yang pada akhirnya akan semakin mempererat rasa persaudaraan dan persatuan. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, laisal mu'minuna alladzina yasba'u wa jaruhu ja'un ila jadbih. Tidaklah sempurna iman seseorang mukmin yang dia sendiri dalam keadaan kenyang, sementara tetangga dalam keadaan kelaparan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga adalah berkorban adalah implementasi mementingkan kepentingan orang banyak yang disebut dengan itsar. Hal tersebut merupakan karakter utama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diantara kisah yang masyhur yaitu tentang kebaikan sahabat Ansor terhadap kaum muhajirin. Sahabat muhajirin adalah para sahabat yang berasal dari Mekah hijrah ke Madinah karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sahabat Ansor adalah penduduk asli kota Madinah yang memberikan pertolongan dan mengutamakan atau mementingkan para sahabat muhajirin. Hal ini diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yatabawwa'al ad-daral imana min qablihim yuhibbuna man hajara wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah
dan telah beriman, yaitu Ansor, sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu Muhajirin, dan mereka Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap orang-orang yang diberikan kepada mereka, yaitu Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran surat Al-Hasr ayat 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah berkurban adalah bentuk perhatian kita kepada saudara-saudara kita yang dengannya kita yakin akan mengundang atau mendatangkan pertolongan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita menyayangi sesama manusia, maka akan turun rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yutuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran At-Taubah ayat 71. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itulah, marilah semangat berkurban senantiasa kita bangun dan tumbuhkan pada diri dan generasi kita. Dengan spirit Idul Adha berkurban, marilah kita bersihkan jiwa kita dari debu-debu salah dan dosa, seraya memperkaya diri dengan ruh keimanan, Islam dan ihsan. Dengan demikian, semoga kita menjadi manusia muttaqin yang paripurna. Karenanya kita akan memperoleh rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia ini, di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semakin diteguhkan iman dan takwa kita, serta berani berkurban dan mengambil hikmah terdalam dan diri ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita dengan khusyuk dan penuh pengharapan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, ibadah kita yang kita kerjakan selama ini senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawwin 'alaina fi sakharatil maut wan najatan minan nar
والعفو عند الحساب اللهم اغفر لي ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير منزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ambil dulu hajarannya.